Lu pernah ngerasa nggak sih? Udah kerja keras, doa udah nggak pakai skip, amal jalan terus, tapi rezeki masih seret. Takdir kayak mandek, hidup muter di situ-situ doang. Kayak kaset rusak. Sabar bro. Bukan karena lu kurang doa. Bukan juga karena Tuhan nggak sayang. Tapi kadang, lu cuman nggak nyadar ada sikap-sikap kecil dalam hidup lo yang ternyata ngaruh langsung ke takdir dan aliran rezeki lu sendiri. Dan yes, gue bukan cuman asal ngomong. Ini dibahas dari kacamata hukum ilahi, getaran hukum semesta, petuah, para leluhur, sampai ilmu spiritual zaman old yang makin hari makin dilupain sama manusia zaman now. Selamat datang di channel yang ngajarin lo bukan cuma gimana cara kaya secara materi, tapi juga gimana caranya jadi manusia yang sinkron sama getaran alam dan kehendak Tuhan. Subscribe dulu dong. Anggap aja lo nabung energi kebaikan. Setiap lo klik tombol langganan itu, lo kayak lagi nanem bibit karma baik. Kayak nyalain obor kesadaran lo sendiri biar nggak nyungsep di gelapnya hidup yang flat kayak lantai kosan. Gini ya, gua kasih wejangan, warisan channel ini yang udah jadi pegangan sejuta jiwa. Semesta bukan soal kebetulan, tapi respons dari getaran yang lo pancarin sendiri. Nih gue ulangin. Semesta bukan soal kebetulan, tapi respons dari getaran yang lo pancarin sendiri. Dan getaran itu datangnya ya dari sikap lo sendiri, bukan dari orang lain. Bukan dari mantan yang ninggalin lo pas lagi sayang-sayangnya. Tapi dari pola lo mikir, cara lo ngerespon hidup, dan bagaimana lo bertindak saat semesta ngasih lo ujian. Nah, di video ini kita bakal bedah bareng 9 sikap, 9 yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa bikin takdir lo ke kiri atau ke kanan. Rezeki lo seret atau ngalir kayak sungai yang abis diguyur hujan 7 malam. Dan ini bukan teori halu, bukan omong kosong ala motivator palsu. Tapi ini versi hukum ilahi, hukum sebab akibat, hukum energi, hukum cermin, dan ilmu spiritual yang udah turun-temurun dijaga sama para leluhur Nusantara dari zaman Majapahit sampai era lo rebahan sambil scroll TikTok. Gua nggak cuman ngomongin spiritualitas yang ngayal, tapi yang bisa lo bawa ke dunia nyata, yang bisa lo praktekin, yang hasilnya bisa lo rasain sendiri, bukan cuman lo yakinin doang. Karena buat gue, ilmu yang nggak bisa ngebantu hidup lo lebih baik, yaitu bukan ilmu. Itu namanya teori doang. Dan channel ini anti teori doang. Di sini semua dijabarin dengan bahasa manusia, yang kadang agak nyeleneh, tapi selalu ngena. Karena inget ya, rezeki bukan tentang usaha doang, tapi tentang sinkronisasi batin sama frekuensi semesta. Kayak radio, kalau lo nggak tepatin gelombangnya, ya yang keluar cuma semutan. Nggak bakal dapet lagu indah kehidupan yang lo cari. Kita bakal buka pintu kesadaran bareng, gali dalam-dalam warisan ilmu para leluhur, bedah rahasia yang bikin para tokoh besar dunia bisa ngatur takdir mereka kayak nyetir mobil di jalan tol. Dan kita mulai dengan ngerti sikap lo yang selama ini diam-diam ngerusak takdir lo sendiri. Siap buat bedah kebiasaan dan sikap yang bisa ngebentuk ulang garis hidup lo. Karena kalau lo siap, kita bakal gas langsung ke dalamnya. Tapi sebelum itu, lo harus ingat satu hal. Takdir itu bisa diubah kalau lo ngerti cara kerjanya. Dan sekarang, gue bantu lo ngerti. Gini lo bro, dari zaman leluhur kita masih ngangon sapi sambil main suling bambu, sampai zaman sekarang lo ngangon diri sendiri di tengah hidup yang makin ngaco. Ada satu benang merah yang gak pernah putus. Sikap manusia itu bukan sekadar sikap, tapi energi. Dan setiap energi itu ninggalin jejak, ngasih resonansi, ngubah arah angin semesta, dan pada akhirnya ngebentuk ulang takdir. Nah, leluhur kita tuh udah ngerti soal beginian dari dulu. Mereka nyebutnya bukan law of attraction, tapi pakai bahasa mereka sendiri, kayak apa yang kamu tanam di batin, itu yang kamu panen di hidup. Ini wejangan dari tanah Jawa, udah diwarisin ribuan tahun. Itu sebenarnya udah sama kayak hukum kuantum modern. Di sains barat disebut observer effect. Lo ngelihat sesuatu, lo ngasih perhatian ke sesuatu, dan boom, hal itu berubah. Nggak percaya? Fisikawan kuantum dari barat aja sampai bilang, realitas itu tergantung pengamatnya.
Alias dunia luar itu cuma cermin dari isi pikiran dan sikap batin lo. Makanya, jangan kaget kalau lo lagi banyak ngeluh, banyak ngambek sama semesta. Semesta juga bakal kasih pantulan energi yang serupa, kayak ngaca. Lo senyum, kaca senyum. Lo manyun, kaca manyun. Simple tapi sakral. Nah, ini nyambung ke hukum cermin dalam hukum semesta. Salah satu hukum paling dahsyat tapi paling diabaikan. Intinya, hidup lo hari ini adalah pantulan dari isi kepala dan hati lo sendiri. Jadi kalau lo terus mikir dunia ini keras, hidup nggak adil, rezeki sempit, selamat, semesta bakal nyodorin kenyataan yang bener-bener kayak gitu juga. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena lo sendiri yang minta itu lewat vibrasi lo. Sumpah demi kebaikan, ini bukan spiritual mumbo-jumbo. Ini logika yang udah lama dibungkus dengan nama lain, hukum energi. Einstein pernah bilang, segala sesuatu adalah energi. Cocokkan frekuensimu dengan realitas yang kamu inginkan, dan kamu nggak bisa tidak mendapatkannya. Gue ulangin ya, biar nyantol. Cocokkan frekuensimu dengan realitas yang kamu inginkan. Leluhur kita juga punya versi lain. Ojo dumeh, ojo semaunya. Karena sikapmu hari ini adalah tamumu esok hari. Nah lo, berarti selama ini, lo bukan cuma hidup bareng waktu dan ruang, tapi juga bareng energi yang lo pancarin lewat sikap lo sendiri. Dan ini bukan cuma di spiritual, di ilmu biologi pun sama. Ilmuwan udah nemuin bahwa emosi negatif bisa ngerusak struktur sel, bikin tubuh gampang sakit, pikiran mudah drop, dan jalan rezeki mental kayak kena mental block. Kenapa? Karena tubuh manusia itu nyimpen memori getaran. Apa yang lo pikirin dan rasain berulang-ulang, lama-lama jadi blueprint takdir lo, masuk ke hukum repetisi. Apa yang lo ulang, bakal jadi pola. Apa yang jadi pola, bakal jadi realita. Sekarang, gue tanya, lo hari ini sering ngeluh atau bersyukur? Sering mikir kekurangan atau kelimpahan? Sering nyinyir atau nyari makna? Itu semua adalah bibit. Bibit yang nanti numbuh jadi pohon takdir. Dan pohon itu yang bakal kasih buah. Apakah lo hidup damai, penuh rezeki, atau hidup kayak ngejar-ngejar angin? Sekarang kita masuk ke hukum polarisasi. Hukum ini ngajarin bahwa segala sesuatu punya kutub. Ada siang, ada malam. Ada rezeki deras, dan ini ada fase sepi. Ada rasa naik, ada rasa nyungsep. Tapi, sikap lo yang nentuin kutub mana yang bakal lo tarik ke hidup lo. Contoh ya, dua orang ngalamin kegagalan, yang satu ngerespon pakai sikap, ya udahlah gagal ya gagal, move on. Yang satu lagi ngerespon pakai sikap, gue emang payah, hidup ini nggak adil. Hasilnya, yang pertama jadi resilient, yang kedua makin tenggelam dalam penderitaan versi dia sendiri. Lalu ada juga hukum resonansi. Ini mirip hukum tarik-menarik, tapi lebih presisi. Energi lo bukan cuma narik hal yang mirip, tapi juga memperbesar gelombang yang udah lo pancarin. Kalau lo punya sikap pemurah, ringan tangan bantu orang, maka semesta bakal ngeresonansikan hal itu dan ngebalikin dalam bentuk orang-orang baik, peluang baru, dan rezeki yang nggak lo sangka. Dan yang terakhir buat bagian ini, hukum keseimbangan. Ini sering dilupain padahal krusial. Semesta suka sama yang balance. Lo kerja keras tapi lupa istirahat. Tekor, lo nyari rezeki tapi nggak pernah sedekah, kering. Lo minta yang besar tapi ngeremehin yang kecil, zonk. Hidup itu kayak neraca bro. Lo harus bisa jaga sikap biar nggak berat sebelah. Karena sikap lo yang nggak balance, bikin semesta ngerem semua potensi takdir terbaik yang harusnya lo bisa dapetin. Nah, dari sinilah kenapa sikap lo, nasib lo. Bukan karena dunia nggak adil, tapi karena lo sendiri yang megang kunci pintu perubahan lewat respon dan tindakan kecil sehari-hari. Gue nggak bilang ini gampang, tapi ini logis. Karena semua perubahan besar dalam hidup selalu dimulai dari satu, sikap. Oke bro, lo siap? Karena abis ini, nggak ada lagi alasan buat bilang hidup gue gini-gini aja. Karena semuanya balik ke sikap lo. Yes, bukan sekadar tindakan, tapi vibrasi dalam batin lo. Dan ini dia, 9 sikap yang sebenarnya diam-diam ngebentuk seluruh jalan rezeki dan takdir lo. Wow,
Sikap terima sepenuh hati. Bukan pasrah butana. Ini bukan tentang nyerah, tapi penerimaan sadar. Yang artinya lo sadar bahwa hidup ini bukan buat dilawan tapi buat dipelajari dan diresapi. Wejangannya gini, sing sabar dudu berarti ora tumindak. Yang artinya, sabar tuh bukan diem, tapi tenang sambil gerak. Hukum semesta yang kerja di sini, hukum allowance. Semesta cuma bisa ngalirin keajaiban. Kalau lo udah siap ngebuka aliran itu. Dan aliran cuma bisa lewat hati yang legowo, bukan hati yang bulet. Banyak orang ngira rezeki itu tentang usaha doang. Padahal, kalau lo nggak bisa nerima kenyataan dulu, vibrasi lo masih ketahan. Ibarat lo punya selang air, tapi ujungnya lo rem sendiri pakai tangan. Gimana mau ngalir? 2. Sikap niat tulus. Bukan sekadar ingin lo pengen kaya, lo pengen tenang, lo pengen bebas. Pertanyaannya bukan lo pengen apa, tapi lo niatnya ngapain sih sebenarnya? Leluhur kita bilang, niat iku separo saka kasil. Niat itu setengah dari hasil. Nah, di hukum semesta, ini nyambung sama hukum intensi. Semesta itu kayak GPS. Dia nggak bisa nganter lo kemana-mana kalau lo sendiri nggak tahu mau kemana. Dan GPS semesta itu bacanya dari niat terdalam lo. Kalau lo bantu orang supaya dipuji, ya semesta kasih lo pujian, bukan perubahan. Kalau lo kerja keras supaya dilihat hebat, ya hasilnya palingan capek dan aplaus doang, bukan perubahan sejati. Tapi kalau niat lo tulus dari tempat yang jujur, semesta otomatis gerakin realitas buat ngebukain jalan. 3. Sikap bertanggung jawab. Bukan menyalahkan bro, jujur aja. Kita tuh suka banget cari kambing hitam. Padahal masalahnya bukan di kambing, tapi di lo yang nggak mau megang kendali hidup lo sendiri. Wejangannya, urip iku pilihan. Ora kabeh bisa disalah ke kahanan. Hidup itu pilihan, bukan semuanya bisa disalahin ke keadaan. Ini dia kerja kerasnya hukum semesta. Hukum refleksi. Setiap kejadian di luar, itu refleksi dari dalam. Lo ditolak, mungkin lo belum punya self-worth. Lo terus bangkrut. Mungkin lo punya pola sabotase sendiri. Kalau lo terus nyalahin orang lain, berarti lo belum ngerti cara kerja realitas. Orang yang tanggung jawab tuh kayak pegang setir mobil sendiri. Kalau salah jalan, ya muter balik, bukan marahin mobilnya. 4. Sikap penuh syukur, bukan sekadar ucapan bro. Lo sadar nggak, kita sering banget lupa nikmat-nikmat kecil, padahal itu pintu buat nikmat yang lebih gede. Kata leluhur, sing bisa syukur, uripe tambah makmur. Yang bersyukur, hidupnya tambah makmur. Ini deh, hukum vibrasi. Bersyukur itu ngangkat getaran lo, naikin frekuensi batin, bikin lo sejajar sama kejadian-kejadian positif. Bukan berarti masalah hilang, tapi lo jadi bisa ngeliat sisi baiknya. Dan dari situ, semesta mulai kasih lo lebih. Kata Quran surat Ibrahim ayat 7 juga udah bilang, jika kamu bersyukur maka aku akan tambah nikmatku padamu. Dan ini bukan sekadar ayat. Ini blueprint semesta yang udah terprogram dari awal. Tinggal lo mau login atau enggak. 5. Sikap rendah hati. Tapi tetap tahu nilai diri. Rendah hati itu bukan minder bro, tapi ngerti posisi lo sebagai makhluk yang masih terus belajar. Wejangan leluhur, ojo dume sing ngelmu dhuwur kudu isih gelem meneng lan sinau. Yang punya ilmu tinggi harus tetap mau diem dan belajar. Hukum yang lagi kerja keras di balik ini, hukum keberlanjutan. Kalau lo ngerasa udah cukup pinter, proses belajar lo langsung mandek. Semesta nggak suka stagnan. Dia suka yang terus tumbuh, yang walaupun udah bisa banyak hal, tetap mau nyimak dan nyerap pelajaran baru. Makanya, orang yang sukses beneran tuh kelihatan dari cara dia duduk di forum, bukan dari cara dia ngomong tinggi. Dan itu baru 5 sikap pertama. 5 getaran batin yang bisa ngubah arah rejeki dan takdir lo tanpa harus nunggu tua dulu. Jadi pertanyaannya sekarang, mana yang udah lo punya, mana yang harus lo latih? Karena kita belum selesai. Masih ada 4 sikap lagi yang bakal gue bongkar. Di bagian selanjutnya, yang jelas, lo udah nggak bisa pura-pura nggak tahu lagi. Karena ini bukan sekadar nasihat nenek moyang, tapi kode realitas. Lanjut ke inti paling dalam,
Bagian 2 dari wejangan pamungkas kita kali ini. Yang belum siap mental, silakan minggir dulu. Karena bagian ini bakal nyentil langsung ke pusat jiwa lo. Bro, kita udah ngebahas 5 sikap yang diam-diam ngeriset arah hidup lo. Sekarang saatnya kita bongkar 4 sikap terakhir. Yang kalau lo pegang erat-erat, takdir lo bisa lompat jauh ke alam realitas yang selama ini cuman lo bayangin doang. 6. Sikap tindakan konsisten, bukan semangat. Musiman lo pernah ngerasa semangat banget di awal, ikut seminar, baca buku, nonton video motivasi, gaspol seminggu. Habis itu, hilang, ngilang. Menguap kayak kentut di tengah angin, wejangan leluhur. Gua gini, witing tresno jalaran saka kulino. Kebiasaan kecil itu yang bangun cinta besar. Nah, di hukum semesta, ini dia yang beraksi. Hukum momentum rezeki, takdir, keberhasilan. Semuanya muncul kalau lo ngasih tekanan terus-menerus. Nggak bisa cuma sekali 2 kali. Ibarat ngedorong mobil mogok, dorongan pertama berat banget. Tapi pas udah jalan, lo tinggal jaga laju. Makanya, orang yang sukses itu bukan yang paling berbakat, tapi yang konsisten ngerjain hal-hal kecil tiap hari, tanpa ngarep tepuk tangan. Tindakan kecil berulang crow ledakan besar dalam takdir lo. Ingat itu. Tuyuhu, sikap percaya sama proses, bukan ngebet. Hasil cepat kebanyakan dari kita. Pengen instan. Rezeki kayak mie rebus. Tinggal tunggu 3 menit langsung jadi. Tapi hukum semesta kerja kayak menanam pohon. Lu tanam bibit, lu siram, lu rawat. Hasilnya bisa datang bulan depan atau tahun depan. Wejangan kunonya. Sing sabar bakal ti nemu wohing pakarti. Yang sabar akan nemu buah dari perbuatannya. Ini cocok banget sama hukum waktu ilahi. Semesta tuh punya time zone-nya sendiri. Bro, bukan time zone lo. Kalau lo maksa buru-buru, yang datang malah kecewa. Makanya orang yang sukses sejati itu santai tapi terarah. Tenang tapi fokus. Dia tahu. Proses itu bukan musuh, tapi sahabat takdir. 8. Sikap jujur ke diri sendiri, bukan pura-pura sukses lo. Pernah bohongin diri lo sendiri? Ngaku udah move on padahal belum. Ngaku kerja keras padahal ngeluh tiap 2 menit. Ngaku tenang padahal di dalam hati kayak pasar malam. Leluhur udah bilang sejak lama. Sapa sing jujur, uripe ora ruwet. Yang jujur hidupnya nggak ribet. Hukum yang lagi kerja keras di balik kejujuran ini. Hukum resonansi. Semesta cuman bisa ngasih lo versi realitas yang selaras sama getaran terdalam lo. Kalau lo pura-pura sukses, lo dapet realitas pura-pura. Juga, makanya keberlimpahan itu muncul kalau lo berani ngaku. Ada yang belum beres di dalam gue, terus lo benahin. Bukan lo tutup-tutupin biar kelihatan sukses di Instagram. 9. Sikap ikhlas melepas. Tapi nggak nyerah, nah ini dia. Sikap pamungkas yang sebenarnya paling berat. Melepas. Lo udah niat, lo udah berdoa, lo udah berjuang. Tapi bisa nggak lo ikhlas ngelepas hasilnya? Leluhur gue bilang, yen wes ora jodone, ojo direbut. Yen jodone, ora bakal melayu. Kalau emang bukan jodohnya, jangan dipaksa. Kalau jodoh nggak bakal kabur, dan inilah hukum ketidakmelekatan. Semesta itu kerja paling efektif saat lo udah nggak obsesif. Karena obsesi itu bikin vibrasi lo keruh. Melepas itu bukan berarti nyerah. Tapi, percaya bahwa semesta punya rencana yang lebih jernih daripada rencana lo yang didorong ego. Sering banget, hal yang lo lepas justru balik dalam bentuk yang lebih besar. Jadi bro, semesta, 9 sikap ini bukan teori doang. Ini adalah frekuensi dasar yang lagi ngatur aliran takdir dan rezeki lo tiap hari. Kalau lo ngerasa hidup lo lagi mandek, cek lagi. Mana dari 9 ini yang belum lo benerin? Karena kadang yang bikin rezeki lo nyangkut bukan di luar, tapi di dalam sikap lo sendiri. Dan itu semua bisa dilatih. Kalau lo udah paham nih, tugas lo sekarang simple. Terapkan, sadari, latih terus. Dan kalau lo ngerasa masih butuh panduan buat ngejalanin semua ini ke dunia nyata. Oke. Sekarang lo udah tahu 9 sikap yang ngubah jalan hidup lo secara brutal. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar lo nggak cuma ngerti,
tapi juga jalanin. Soalnya, banyak yang paham tapi nggak gerak. Dan semesta tuh cuma kerja buat yang bener-bener gerak, bro. Langkah pertama, sadari getaran lo setiap hari, bro. Semesta itu bukan ngerespon doa lo, tapi ngerespon getaran lo. Artinya, lo bisa doa seharian minta rezeki, tapi kalau vibrasi lo isinya panik, marah, atau minder, yang nyangkut ke lo ya vibrasi itu. Makanya, mulai dari hal paling dasar, cek emosi dominan lo setiap hari. Jujur sama diri sendiri. Ganti narasi di kepala lo. Contoh, alih-alih mikir, gue susah banget dapet duit, lo ganti dengan, gue dalam proses jadi magnet rezeki. Karena kata-kata lo itu mantra, dan semesta ngedengerin semuanya, bahkan yang gak lo ucapin. Langkah kedua, bangun ritual pagi. Yang pakai niat pagi itu momen paling spiritual. Kenapa? Karena setelah tidur, otak lo masih dalam gelombang alfa dan theta, alias gampang banget diprogram ulang. Gunakan waktu ini buat deklarasi niat lo hari ini. Bersyukur keras-keras, bayangin hidup ideal lo, sambil ngerasain seolah itu udah kejadian. Gak perlu lama-lama, cukup 5 menitan aja. Tapi konsisten, setiap hari. Jangan ngarep semesta ngasih upgrade kalau sistem lo sendiri masih pakai mindset trial version. Langkah ketiga, praktek detachment. Di tengah ikhtiar gue tahu lo ambisius, pingin hasil cepet, pingin jadi orang besar, sukses, bebas finansial, semua lo maunya sekarang. Tapi ingat, semesta nggak kerja kayak ojek online. Lo nggak bisa tracking takdir lo kayak ngelacak paket J-nya si H. Yang lo perlu latihan adalah fokus ke tindakan. Lepaskan hasrat ngebet hasil. Contoh, lo apply kerjaan, lo gaspol, tapi lo juga bilang ke semesta, kalau ini emang jalan gue, kasih lancar. Kalau enggak, tunjukin arah lain yang lebih cocok. Dan percaya deh, yang bukan buat lo nggak akan nyangkut, dan yang emang buat lo nggak bakal nyasar. Langkah keempat, rewire pola pikir. Melalui tulisan lo pengen jadi versi baru lo. Lo harus nyiptain skrip barunya. Ambil buku catatan kosong, isi dengan siapa diri lo yang ideal, gimana cara dia berpikir, ngerespon masalah, ngambil keputusan, apa keyakinan barunya. Tulis seolah-olah lo udah jadi dia. Contoh, gue selalu punya solusi. Gue selalu ketemu jalan keluar. Uang datang ke gue lewat cara yang nggak gue sangka. Bukan mantra kosong, tapi cara rewire pikiran lo yang udah karatan. Lo tulis tiap hari, dan lo baca tiap malam sebelum tidur. Lama-lama, itu jadi realitas. Langkah kelima, praktekkan minimalism energi. Lo nggak bisa narik hal-hal besar kalau energi lo remuk karena terlalu sibuk mikirin semua hal. Pilih fokus hidup lo. Potong distraksi nggak penting. Kurangi overthinking, overplanning, overtrying. Ingat hukum semesta ini. Hukum fokus energi lo cuma bisa nyala maksimal kalau lo konsisten arahinnya ke satu titik. Bukan pecah, jadi 1000 keraguan. Langkah keenam, upgrade lingkungan. Bukan cuma skill lo bisa belajar ratusan teknik manifestasi, tapi kalau lo nongkrong sama orang yang sinis, suka ngeluh, dan gak percaya sama pertumbuhan, ya vibrasi lo bakal kesedot juga. Ingat wejangan gua, lo gak bisa tumbuh di tanah yang ngeracunin akar lo sendiri. Mulai bersih-bersih lingkungan. Bukan cuma rumah, tapi juga pertemanan, circle, konten yang lo konsumsi. Mau hidup naik kelas, main sama orang yang udah naik kelas juga. Langkah ketujuh, kombinasi usaha fisik dan usaha metafisik lo butuh 2 engine. Engine fisik, kerja, nyata, strategi, eksekusi. Engine metafisik, doa, visualisasi, vibrasi, niat, rasa syukur. Contoh konkret, lo jualan produk, lo promosi, lo handle customer. Itu kerja fisik, tapi lo juga niatin sebelum posting, bersyukur tiap ada order masuk, bayangin. Pelanggan seneng sama produk lo, itu kerja metafisik. Kalau dua-duanya lo gas, boom, semesta ngikutin lo. Langkah terakhir, praktek syukur yang aktif. Bukan formalitas syukur itu bukan alhamdulillah doang habis makan. Tapi gimana lo ngehargain yang udah lo punya tanpa kehilangan semangat buat lebih baik.
Syukur yang aktif itu lo nikmatin kopi lo sepenuh hati. Lo ngerasa cukup tapi nggak malas berkembang. Lo sadar hidup lo udah jauh lebih baik dari versi lo yang dulu. Dan ini bukan cuma soal spiritual. Secara sains, rasa syukur itu ningkatin hormon dopamin dan serotonin. Alias bikin lo makin produktif. Syukur bukan bikin lo pasrah, tapi bikin lo grounded. Bikin lo inget bahwa lo udah dalam frekuensi rezeki. Tinggal naikin dikit demi dikit. Oke bro, itu tadi 7 langkah konkret buat ngubah 9 sikap itu jadi kebiasaan hidup lo sehari-hari. Kalau lo praktekin setahun ke depan, gue jamin takdir lo gak bakal sama kayak sekarang. Karena hukum semesta itu bukan soal teori, tapi soal frekuensi plus aksi nyata. Dan lo udah punya semua petanya sekarang. Lo udah nonton panjang-panjang nih video. Pertanyaannya sekarang, apa lo cuma dapet insight doang? Atau lo beneran mau ubah takdir lo dari sekarang? Karena takdir itu bukan soal garis lurus yang gak bisa diapa-apain. Tapi kayak sungai bro. Bisa lo arahkan asal lo punya dayungnya. Dan video ini adalah dayung lo. Oke, kita ulang cepet ya. 9 sikap yang diam-diam ngacauin rezeki lo adalah mental korban. Lo nyalahin semua hal kecuali diri sendiri. Main aman. Terus lo nolak resiko dan akhirnya nolak pertumbuhan. Overthinking 20 to you. Lo sibuk mikir, lupa jalanin. Gampang paper and minder. Lo nyimpen luka lama kayak koleksi perangko. Ngiri sama hidup orang. Lo bandingin halaman rumput, lupa nyiram rumput sendiri. Gak punya tujuan jelas. Lo hidup kayak GPS rusak, muter doang. Cuman mau cepet, tapi gak mau proses. Lo pingin instan, tapi takdir butuh waktu. Gak bisa. Terima diri sendiri. Lo perang sama diri sendiri tiap hari. Menunda lagi. Lo tahu yang bener, tapi gak pernah jalanin. Dan tiap sikap itu bisa ngurangin getaran rezeki lo. Bisa bikin semesta jadi males buka jalur baru. Tapi kabar baiknya lo bisa ubah itu semua. Mulai hari ini. Mulai dari hal paling kecil. Yang bikin lo stuck itu bukan hidup lo, tapi cara lo ngerespon hidup lo. Keren kan? Sederhana, tapi nyentil. Karena jawabannya selalu ada di tangan. Lo mau jadi magnet rezeki atau lubang hitam energi? Itu pilihan lo. Lo mau hidup berdasarkan hukum ilahi yang ngajak lo naik kelas, atau stuck terus di vibrasi ketakutan, keraguan, dan drama? Sekarang lo udah ngerti. Lo udah tahu. Dan lo nggak punya alasan lagi buat nggak jalan. Jangan cuma jadi penonton realitas orang lain, ciptain realitas lo sendiri. Gas sekarang, ambil 1 sikap dari 9 tadi, dan ubah. Hari ini juga, jangan tunggu hari baik, karena hari baik itu lo yang ciptain. Dan kalau lo suka video ini, gue nggak minta banyak. Cukup pencet tombol like, subscribe, dan share kayak lo lagi nyiram tanaman sakti. Kenapa? Karena setiap kali lo subscribe, lo tuh kayak lagi nambah energi dukungan buat channel ini. Hukum semesta selalu kerja, selalu. Pertanyaannya, lo kerja bareng dia atau malah ngelawan dia? Kebanyakan orang sibuk doa tapi vibrasinya nolak. Sibuk ngeluh tapi bilang aku bersyukur. Lo beda, karena lo udah sadar bahwa hidup itu bukan tentang nasib tapi tentang kesadaran. Dan sebelum kita tutup video ini, gue kasih lo 1 wejangan dari tokoh legendaris leluhur. Hidup yang tidak direnungkan adalah hidup yang belum benar-benar dijalani. Jadi, renungin, tapi jangan berhenti di situ, tindak lanjutin, ketik di kolom komentar. Gue ubah takdir gue mulai sekarang. Biar semesta lihat keseriusan lo. Biar kita sama-sama gerak, naik kelas bareng. Subscribe, bukan karena gue butuh angka, tapi karena setiap klik lo itu doa energi. Lo ikut narik lebih banyak orang ke frekuensi kesadaran yang lebih tinggi. Oke, sekarang tarik napas dalam, hembusin pelan, dan dengerin baik-baik bagian ini. Karena ini bukan cuma penutup, ini adalah kode kesadaran. Sinyal yang selama ini lo tunggu-tunggu tapi lo nggak sadar. Lo ngerasa hidup lo mentok, berasa kayak muter di tempat padahal lo udah usaha. Mungkin jawabannya bukan di luar sana, tapi ada di frekuensi batin lo sendiri. Dan sekarang frekuensi lo lagi nyambung ke channel ini. Artinya,
Lo udah dituntun buat ngehack realitas lo sendiri. Wejangannya, gini bro, rezeki lo, takdir lo, bukan ditentukan sama siapa lo hari ini, tapi ditentukan sama siapa lo berani jadi mulai hari ini. Gue ulang biar nyantol, bukan siapa lo sekarang, tapi siapa yang lo berani jadi. Ini bukan sekadar video, ini adalah peta kesadaran. Blueprint yang selama ini lo cari di luar, padahal dia nongkrong di dalam. Lo ngerasa nemu sesuatu yang dalam banget di video ini. Itu bukan kebetulan, itu kode semesta yang lagi ngetuk pintu kesadaran lo dan bilang, "Hey, lo udah waktunya naik kelas." Dan ingat, takdir bisa lo nego asal lo ngerti hukum mainnya. Di semesta ini yang kuat bukan yang paling pinter tapi yang paling sadar. Yang ngerti kapan harus diem, kapan harus gaspol, dan kapan harus bener-bener percaya, penuh sama proses ilahi. Nih, gue kasih satu lagi kata-kata legend channel ini. Lo tulis, lo simpen, lo tempelin di jidat kalau perlu. Semesta nggak pernah salah ngasih sinyal. Yang sering bego nangkepnya, itu lo. Sadis? Iya. Tapi lo butuh sadis buat bisa bangkit. Karena hidup nggak bakal berubah kalau lo terus nonton, tanpa pernah jadi pelaku utama. Dan terakhir, biar mantra ini nancep bener-bener dalam ke alam bawah sadar lo. Hukum semesta memang tak terlihat, tapi nyata dan mengikat. Kalau lo berani hidup sesuai getaran lo yang paling tinggi, semesta bakal buka jalan yang gak pernah lo sangka. Serius. Sampai jumpa di vibrasi berikutnya.